Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Kita mau bicara mengenai investigasi Rasul Paulus. Kita akan bahas dan akan melihat seperti apa, siapa, bagaimana sosok Saulus atau Rasul Paulus ini. Dan pembicaraan ini akan bertolak dari dua pertanyaan utama. Pertanyaan yang pertama adalah siapakah orang ini? Siapa orang ini? Ya tentulah Rasul Paulus. Namun bagaimana apa latar belakangnya? Itulah pertanyaan yang kedua yang akan kita jawab di dalam pembicaraan kali ini. Sebagai langkah pertama, kita akan bertanya nama aslinya Saulus atau Paulus. Karena di luar banyak pengajaran yang mengatakan waktu belum bertobat namanya Saulus. Begitu sudah menjadi rasul, diubah namanya menjadi Paulus. Betulkah pemahaman seperti itu? Rupanya saudara-saudari tidak pernah ada perubahan nama dari Saulus menjadi Paulus. Referensinya ada di Kisah Para Rasul pada bab yang ke-13 ayat yang ke-9. Mari kita lihat. Bunyinya demikian. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus dan seterusnya. Perhatikan bagian yang dicetak dengan warna kuning. Saulus juga disebut Paulus. Ya, silakan diperhatikan ya. Saulus juga disebut Paulus. Maka berarti kedua nama dipakai dan berarti kedua nama adalah nama asli. Saulus alias Paulus, Paulus alias Saulus. Kenapa kedua nama adalah nama asli? Karena nama Saulus itu nama Ibrani, nama Paulus itu nama Greko-Roman atau nama Romawi Yunani. Di dalam bahasa asli Ibrani, Saulus berbunyi Saul, kemudian dalam bahasa Yunani, Paulus berbunyi Pavlos, Pavlos atau Paulos. Itulah kedua-duanya merupakan nama asli. Jadi nanti kalau Anda harus mengajarkan tentang Rasul Paulus, jangan pernah lagi mengajarkan itu dulu nama aslinya Saulus, kemudian diubah menjadi Paulus. Tidak ada perubahan nama, referensinya, acuannya, Kisah Rasul 13 ayat yang ke-9. Saya tidak tahu isu itu dari mana, tapi mungkin isu itu karena dulu kita mendengar guru agama ngomong begitu, lalu kita lanjutkan terus-menerus seperti itu. Maka dengan mendengarkan ini, kita menjadi tahu bahwa tidak ada perubahan nama yang seperti itu. Selanjutnya kita akan bertanya bagaimana awal munculnya Saulus. Untuk itu kita akan mengacu pada Kisah Rasul pada bab yang ke-7 ayat yang ke-58. Bunyinya seperti ini. Mereka menyeret dia, maksudnya Stefanus, keluar kota, lalu melemparinya, maksudnya melemparinya dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Disitulah pertama kali Saulus muncul dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu yang terkait dengan pembunuhan Stefanus, atau kalau dalam bahasa kita dengan kemartiran Stefanus. Jadi kemunculan Saulus sangat terkait dengan kemartiran Stefanus. Waktu itu Saulus masih menjadi tokoh antagonis yang ingin membunuh murid-murid Tuhan atau orang-orang dari kelompok jalan Tuhan yang nantinya secara berangsur-angsur namanya kemudian menjadi Kristen ketika berada di kota Antioquia. Yuk selanjutnya kita lihat siapa sebenarnya Saulus. Untuk menjawab itu, kita akan mengacu pada kitab Praksis Apostolon, yaitu Kisah Para Rasul, pada pasal yang ke-22, ayat yang ketiga dan seterusnya. Di sana nanti kita akan menemukan siapa sebenarnya Saulus menurut pengakuannya sendiri. Kita mulai dari ayat yang ketiga, bunyinya demikian. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Yuk kita sekarang uraikan satu persatu. Aku adalah orang Yahudi. Demikian bunyi ayat Kisah Rasul 22 ayat yang ketiga. Berarti Saulus adalah orang Yahudi. Kata orang Yahudi ini berarti bermakna dua. Yang pertama secara etnis, berarti dia orang Yahudi. Secara agama, dia juga berarti orang Yahudi. Lebih lanjut kita akan melihat bagaimana pendalamannya dengan referensi pada surat Roma pada bab yang ke-11 ayat yang pertama. Bunyinya demikian.
Aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Ben-Yamin. Oh ya, catatan. Itu membacanya Ben-Yamin ya, bukan dibaca Benyamin. Kalau Benyamin itu lanjutannya Sueb. Benyamin Sueb berarti itu adalah adalah pelawak ya. Tapi kalau kita membaca dalam Alkitab itu Ben-Yamin. Roma 11 ayat pertama ini juga punya rujukan kepada surat Filipi pada pasal yang ketiga ayat yang kelima. Bunyinya demikian. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Catatan yang lain, ketika ada tulisan hukum Taurat, itu dibacanya Taurat. Dua kata ya. Jadi bukan Taurat, bukan 3 suku kata, tapi 2 suku kata, Taurat. Suku Benyamin, orang Ibrani asli, kemudian seorang Farisi dalam hal pendirian terhadap hukum Taurat. Sekarang mari kita bahas kesukuan Saulus yang berasal dari suku apa tadi? Benyamin. Sekali lagi, Benyamin. Untuk melacak itu, pertama kita lacak siapakah itu Benyamin yang kemudian dipakai sebagai nama suku. Referensinya harus kita masuk ke kitab Kejadian pada bab ke-35 ayat ke-18, kemudian ayat ke-24, kemudian bab 42 ayat yang keempat. Kita baca, bunyinya demikian. Kejadian 35 ayat ke-18. Dan ketika ia, Rahel maksudnya, hendak menghembuskan nafas sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya, Yakub, menamainya Benyamin. Jadi Benyamin itu anaknya Yakub yang berasal dari Rahel. Yang ditegaskan pada Kejadian 35 ayat ke-24. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Jadi itu anaknya Rahel. Maka keterangan selanjutnya dalam kitab Kejadian 42 ayat yang keempat dikatakan, Yakub tidak membiarkan Benyamin adik Yusuf. Nah, lebih jelas lagi dalam ayat ini, Benyamin adalah adiknya Yusuf. Maka kita sudah tahu ternyata Benyamin adalah nama orang, yaitu anaknya Yakub alias Israel, yang menjadi nama suku yang merupakan salah satu dari ke-12 suku Israel. Lalu, apa peran suku Benyamin dalam hal ini? Ketika kerajaan Daud pecah, nah kalau Anda ingin tahu mengenai kerajaan Daud pecah dan sebagainya, silakan Anda meluncur ke channel YouTube Katkit yang berjudul Paham Isi Alkitab dalam 2 jam. Nanti Anda akan memahami bagaimana kerajaan utara, kerajaan selatan, dan seputar itu. Suku Benyamin pada saat kerajaan Daud pecah tetap setia kepada dinasti Daud yang memerintah kerajaan selatan. Ada beberapa referensi yang memperlihatkan hal itu. Namun saya akan sebut saja satu dari Pertama Raja-Raja 12 ayat ke-23. Katakanlah kepada Rehabeam anak Salomo Raja Yehuda dan kepada segenap kaum Yehuda dan Benyamin dan kepada selebihnya dari bangsa itu. Jadi kita lihat kaum Yehuda itu yang memimpin kerajaan selatan dan Benyamin yang masih setia kepada keturunan Daud yang berasal dari bangsa Yehuda. Nah kemudian ketika pembuangan ke Babel berakhir, karena pada waktu itu kerajaan selatan kan juga dihancurkan. Suku Yehuda kemudian dibuang ke Babilonia, maka karena suku Benyamin juga ikut di kerajaan selatan, maka ikut dibuang. Nah ketika pembuangan berakhir, suku Benyamin juga ikut kembali ke Yerusalem. Kita lihat referensinya dalam kitab Ezra dan Nehemia. Pokoknya kalau bicara mengenai pulang dari pembuangan, ada kitab Ezra dan Nehemia yang dapat kita baca. Ezra 4 ayat yang pertama. Ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan dan seterusnya. Jadi yang pulang dari pembuangan apa? Orang Yehuda dan Benyamin. Kemudian dalam kitab Nehemia pada pasal yang ke-11 ayat yang keempat. Di Yerusalem tinggal orang-orang dari Bani Yehuda dan Bani Benyamin. Bene Yehuda dan Bene Benyamin.
Maka itu sangat jelas kedua kitab Esra dan Nehemia menceritakan bagaimana orang-orang Benyamin pulang ke orang-orang Benyamin pulang dari pembuangan ke tanah Israel. Nah, karena mereka kembali ke tanah Israel setelah pembuangan, suku Benyamin bersama dengan suku Yehuda menganggap diri mereka Israel yang sejati. Kenapa? Karena 10 suku yang dari kerajaan utara dianggap bukan Israel sejati. Karena suku-suku utara yang 10 itu sudah tercemar karena keturunan dari bangsa lain dan juga iman atau kepercayaan atau agama bangsa-bangsa lain, punya sesembahan yang lain. Nah, suku-suku utara itulah yang kemudian disebut orang-orang Samaria. Nanti kalau kita membaca Alkitab Perjanjian Baru, terutama Injil, kita akan temui lagi orang-orang Samaria itu. Asalnya dari orang-orang Israel juga, tapi kemudian tercampur-campur dengan bangsa-bangsa lain dan iman bangsa lain, maka dianggap tidak murni lagi, bukan Israel yang sejati. Sementara suku Benyamin itu Israel sejati. Maka dengan mengakui, aku dari suku Benyamin, sebenarnya Rasul Paulus mau mengatakan, aku Israel sejati loh. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi ada semacam kebanggaan. Kalau berasal dari suku Yehuda, kalau berasal dari suku Benyamin, itu ini Israel sejati. Tidak seperti 10 suku yang lain. Kira-kira begitu. Maka sekarang kita akan membahas keyahudian Saulus itu. Seyahudi apakah sih Saulus itu? Tadi kan sudah mengaku dari suku apa. Filipi 3 ayat ke-5. Kita sekarang perlihatkan bagaimana disunat pada hari ke-8. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perkara sunat ini. Kenapa sih harus sunat? Referensinya di mana? Kenapa kok Israel harus sunat? Ada di kitab Kejadian pada pasal 17 ayat 10 dan juga ayat yang ke-12. Yuk kita baca. Inilah perjanjianku Allah yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku Allah dan kamu Abraham serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Jadi Abraham, kemudian keturunannya, setiap anak laki-laki harus disunat. Kemudian ayat ke-12 memperlihatkan kapan sunat harus terlaksana. Anak berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun. Maka kita tahu dari ayat-ayat tadi, Abraham, Yitzhak, Yaakov, dan keturunannya Yaakov yang kemudian dinamakan bangsa Israel, melaksanakan tanda perjanjian yaitu sunat. Sebagaimana disebut dalam kitab Kejadian 17 ayat yang ke-10. Tanda perjanjian antara Allah dengan Abram serta seluruh keturunannya nyambung sampai ke bangsa Israel. Kemudian kita kembali ke Filipi 3 ayat ke-5 tadi itu. Kita sudah membahas sunat pada hari ke-8, kita sudah bahas juga suku Benyamin, Ibrani asli. Tadi itu ya, sudah kita bahas di bagian depan. Sekarang kita bahas bagian orang Farisi. Jadi Rasul Paulus termasuk orang Farisi. Loh, kok orang Farisi ya, Ram Ayah? Ya memang dia mengakui sendiri dalam Filipi 3 ayat yang ke-5. Aku orang Farisi. Saudara-saudari, kelompok Farisi yakin bahwa cara terbaik untuk setia kepada Allah adalah dengan menaati hukum Taurat seketat mungkin. Itulah kenapa kalau kita membaca kitab-kitab Injil, kita akan menemukan bagaimana orang Farisi itu sangat ketat menjalankan setiap perintah Taurat. Karena pandangan yang seperti itu, kelompok Farisi pada zaman Tuhan Yesus masih hidup di atas muka bumi, kan sering terlibat perbantahan dengan baginda Yesus. Ada banyak cerita mengenai perbantahan, perdebatan, perseteruan antara Tuhan Yesus dengan kelompok Farisi. Jadi, dalam bahasa manusiawinya kita, kelompok Farisi dan kelompok Yesus, tanda petik, sudah sejak awal berseteru. Maka kita harus pahami persoalan ini. Saulus berada di kelompok Farisi. Nah, kemudian murid-murid Yesus berarti kan kelompoknya Yesus. Berarti di sini menggunakan bahasa manusiawi, ada kelompok Farisi, ada kelompok Yesus. Maka tidak mengherankan mengapa Saulus dari kelompok Farisi sangat berambisi menumpas gerakan kelompok Yesus. Para rasul, kemudian orang-orang yang menjadi pengikut jalan Tuhan, itu kan boleh kita sebut kelompok Yesus. Yang oleh kelompok Farisi dianggap
orang-orang yang sesat. Itulah kenapa Saulus yang berasal dari kelompok Farisi sangat berkobar-kobar sebagaimana dijelaskan dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 dan ayat 2. Hati Saulus masih berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Nah, itulah latar belakangnya. Kenapa kok menjadi sangat ganas kepada kelompok Yesus? Karena itu tadi. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa supaya ia dapat menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Jadi sesungguhnya apa yang terjadi pada diri Saulus dapat kita jelaskan juga secara manusiawi. Atau dalam bahasa kita sekarang juga dapat kita jelaskan secara sosiologis. Karena pada waktu itu ada kelompok Farisi, kelompok Saduki, kelompok Eseni, dan kemudian kan ada kelompok baru tanda petik yaitu kelompok Yesus yang disebut sebagai kelompok jalan Tuhan. Dan ini dianggap oleh banyak kelompok yang sudah ada sebagai kelompok yang menyimpang, menyempal, yang sesat. Maka harus ditumpas sejak dari awal. Nah, latar belakang seperti itulah yang menjelaskan mengapa Saulus sangat bernafsu untuk membunuh orang-orang jalan Tuhan. Atau orang-orang Kristen pada awal, orang-orang Katolik awal mula, yang waktu itu namanya belum Katolik, namanya bahkan belum Kristen, tapi masih kelompok jalan atau jalan Tuhan. Sekarang kita kembali ke Kisah Rasul 22 ayat 3 yang belum selesai kita bahas tadi. Sekarang kita bahas kalimat lanjutannya, yaitu mengenai lahir di Tarsus di tanah Kilikia. Tadi kita baru membahas orang Yahudi, sebagai orang Yahudi. Sekarang kita lihat bagaimana kelahiran Saulus di kota Tarsus ini. Kita dapat melihat referensinya di dalam Kisah Rasul 21 ayat ke-39. Yuk kita baca. Paulus menjawab, "Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia." Tarsus nama kota, Kilikia nama wilayah. Boleh dikatakan misalnya kita sebut Bandung dari Jawa Barat. Nah, kira-kira seperti itulah. Tarsus dari sekitar itu namanya Kilikia, kotanya bernama kota Tarsus. Di manakah kota Tarsus? Untuk itu saya memperlihatkan kepada saudara-saudari peta sekitar Laut Mediterania, di mana terlihat kota-kota cukup penting bahkan sampai ke kota Roma. Itulah Tarsus yang saya beri lingkaran warna merah, kemudian saya beri tanda panah Tarsus. Disitulah letaknya Tarsus. Lalu kita akan lihat beberapa kota penting yang lain untuk melihat posisi Tarsus dengan kota-kota penting. Untuk pertama, lihat bagian bawah, itulah kota Yerusalem, di mana agama jalan Tuhan pertama kalinya muncul ketika hari Pentakosta itu. Berapa jauhnya Tarsus ke Yerusalem? Kalau diukur menggunakan zaman sekarang, menggunakan Google Maps, itu kira-kira jaraknya 954 km. Ambil gampangnya 1000 lah. Jadi Tarsus ke Yerusalem kira-kira 1000 km. Anda dapat membayangkan kalau Anda yang tinggal di Pulau Jawa, kurang lebihnya itu dari Merak sampai Banyuwangi lah. Kurang lebihnya sejauh itulah Tarsus Yerusalem. Yerusalem ada di negara Israel Palestina, Tarsus untuk zaman sekarang berada di wilayah negara Turki. Yerusalem kita tinggalkan, kemudian kita lihat ada Damaskus atau Damsyik sedikit naik. Tarsus di atas, Yerusalem di bawah, tengah-tengahnya kira-kira ada kota Damaskus. Kemudian ada kota Antioquia yang berdekatan dengan kota Tarsus. Karena Antioquia cukup penting, kita juga dapat melihat sejauh apakah sih Tarsus ke Antioquia. Kalau kita membuka menggunakan Google Maps, itu kurang lebih jaraknya 236. Ambil gampang 250 km lah. Itu kira-kira Merak Cirebon. Kurang lebihnya seperti itu. Zaman sekarang, kota Antioquia yang kuno sudah tidak ada, tetapi di dekat kota Antioquia yang kuno itu ada kota modern Antioquia, atau dalam bahasa Turki namanya Antakya. Itulah kota Antioquia di mana dulu pertama kalinya jalan Tuhan kemudian disebut dengan nama Kristianos alias nama Kristen.
Kemudian kita lihat Roma. Roma jauh di pojok sana, itulah titik terjauh yang waktu itu merupakan kapital atau merupakan ibu kota kekaisaran Romawi yang sangat besar. Semua kota ini pada zaman kuno termasuk pada wilayah kekaisaran Romawi. Meskipun secara kultural atau secara budaya sangat kuat dipengaruhi dengan budaya Yunani atau namanya Helenistik. Yuk kita berbesar bagian itu yang sudah saya beri Suryakanta atau loop itu supaya lebih jelas lagi. Silakan perhatikan itu ada Tarsus, ada Kilikia. Nah, Kilikia itu wilayah di situ, kemudian Tarsus ada kota, kemudian ada kota Antioquia. Antioquia berdekatan dengan sekarang namanya Aleppo di Syria. Aleppo ini akhir-akhir ini terkenal apalagi pada waktu lalu ada berbagai macam pertempuran di Syria itu kota Aleppo menjadi terkenal. Dekat situlah kota Antioquia. Yuk kita lebih perbesar lagi supaya makin jelas lagi. Nah itulah letak-letaknya. Antioquia dan Tarsus memang ternyata cukup berdekatan. Itulah kota Tarsus yang berada di wilayah Antioquia. Karena lahir di kota Tarsus yang kebudayaannya Yunani, maka Saulus bisa berbahasa Yunani. Acuannya ada dalam Praksis Apostolon atau Kisah Para Rasul, yaitu pada pasal ke-21 ayat yang ke-37. Bunyinya demikian. Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada kepala pasukan itu, "Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?" Jawabnya, "Engkau tahu bahasa Yunani?" Nah, ini ada dialog antara kepala pasukan yang pada waktu itu sudah Paulus kan sudah ditangkap ya. Kemudian Paulus bicara kepada kepala pasukan. Kepala pasukan kan tahunya Paulus adalah orang Ibrani, yaitu orang Yahudi. Tahunya kan berbahasa Ibrani atau Aram. Tapi ternyata si kepala pasukan seperti kaget. Loh, kamu tahu bahasa Yunani? Kira-kira seperti itu. Berarti pada saat Paulus berkata kepada kepala pasukan, itu dikatakan dalam bahasa Yunani, seperti ternyata dalam kalimat seruan atau jawaban dari kepala pasukan, engkau tahu bahasa Yunani dalam tanda tanya. Oh ternyata lu bisa, kirain nggak bisa. Nah kurang lebihnya seperti itu. Berarti Rasul Paulus sangat lancar berbicara bahasa Yunani. Sekarang kita kembali lagi ke Kisah Rasul 22 ayat 3 yang belum kita kupas seluruhnya tadi. Kalimat lanjutannya dibesarkan di kota ini. Apa yang dimaksud kota ini? Karena ada perkataan kota ini. Kota apa yang dimaksud? Untuk mengetahui kota apa yang dimaksud dalam ayat tadi, kita meluncur ke Kisah Rasul 21 ayat 30 sampai 31. Kita lihat. Orang banyak datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah. Kita sudah mulai melihat tandanya, bait Allah ada di kota mana? Ayat selanjutnya. Sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Jadi yang dimaksud adalah kota Yerusalem. Berarti Rasul Paulus pada waktu mudanya dibesarkan di kota Yerusalem. Lahir di Tarsus, kemudian pindah, mungkin masih masa-masa awal, kalau bahasa kita sekarang, kemungkinan waktu umur SD, kemudian pindah ke Yerusalem untuk dibesarkan di sana. Nah, karena dibesarkan di Yerusalem yang berbudaya Yahudi, Saulus bisa berbahasa Ibrani. Kita lihat, Kisah Rasul 21 ayat yang ke-40. Jagoan juga ya, Yunani bisa, Ibrani bisa. Sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani. Kita lihat, bahasa Ibrani pun bisa, namun ada catatannya. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru, istilah bahasa Ibrani seringkali menunjuk pada bahasa Aram. Contoh kalau kita melihat di dalam tulisan yang dipakai untuk tulisan di atas kepala Tuhan pada waktu Tuhan disalibkan, itu ditulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Tapi yang dimaksudkan cukup sering ketika mengatakan Ibrani, yang dimaksudkan adalah Aram sebagai bahasa pergaulan sehari-hari antara orang-orang Israel atau orang-orang Ibrani. Tapi pastilah Paulus juga bisa berbahasa Ibrani karena dididik oleh seorang Rabi Gamaliel yang nanti akan kita lihat. Kita dapat bertanya pertanyaan selanjutnya, dengan siapa Saulus tinggal di Yerusalem?
Tadi kan keluarganya di Tarsus, lalu kemudian di Yerusalem dia dengan siapa? Kan zaman dulu belum ada kos-kosan. Nah, kemungkinan besar ada keluarga Saulus yang tinggal di Yerusalem. Maka Saulus ikut tinggal bersama dengan kerabatnya. Nah, ini ada referensinya. Kisah Rasul 23 ayat yang ke-16. Akan tetapi kemenakan Paulus, anak dari saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Berarti di sini ada kemenakan, ponakan, anak dari saudaranya perempuan. Berarti Paulus punya keponakan. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahnya anak, jadi tidak terlalu jelas. Laki atau perempuan anak itu. Tapi kalau kita lihat dalam teks asli Yunani, jelas itu anak laki-laki. Berarti Paulus punya keponakan laki-laki dari saudarinya. Berarti Saulus punya saudari. Apa itu ciciknya alias kakaknya atau itu adiknya kita nggak terlalu jelas. Tapi itu saudari perempuan yang tinggal di Yerusalem. Itulah kenapa dikatakan ponakannya pada saat banyak peristiwa di Yerusalem ketika ribut-ribut mengenai penangkapan Paulus, ponakannya kemudian memberitahukan rencana pembunuhan. Ini konteksnya waktu itu ada sekian puluh orang Yahudi bersekongkol untuk membunuh Paulus. Tapi rencana itu didengar oleh ponakannya. Itu konteksnya. Berarti pada saat itu Paulus tinggal di Yerusalem bersama dengan kerabatnya. Kembali ke bab 22 ayat 3 ya, karena infonya belum kita selesaikan. Bagian kalimat-kalimat lanjutannya berbunyi, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Yuk kita lihat, ternyata ada Ravi Gamaliel yang menjadi guru Saulus. Kalau bahasa sekarang mungkin Profesor Dr. Gamaliel, yaitu ahli dalam bidang keagamaan Yahudi, ravi yang sangat terkenal. Maka kita dapat melihat referensi pada Kisah Rasul 5 ayat yang ke-34 mengenai Gamaliel ini. Yuk kita baca. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang pengajar hukum Taurat. Ada 3 info di sini. Gamaliel, seorang anggota mahkamah agama Yahudi atau Sanhedrin namanya, kemudian seorang pengajar Taurat dan anggota kelompok Farisi. Berarti ini orang penting, Ravi Gamaliel ini, karena merupakan anggota Sanhedrin, mahkamah agama Yahudi, yang waktu itu juga menyidangkan Tuhan Yesus, lalu dikatakan pengajar Taurat, tapi versi Farisi. Itulah kenapa tadi Saulus pun juga Farisi, karena memang mengikuti gurunya Gamaliel yang merupakan anggota kelompok Farisi. Itulah Gamaliel, gurunya Saulus. Nah, ada satu info yang perlu saya sampaikan saudara-saudari. Kalau zaman dulu, zaman Saulus itu 2000-an tahun yang lalu, seorang murid belajar kepada seorang rabi, seorang guru, rabi, murid itu wajib menguasai satu keterampilan sebagai cara untuk nantinya hidup alias mencari nafkah. Dan pada waktu itu Saulus membuat tenda. Tenda yang dibuat dari kulit biasanya dimanfaatkan untuk orang-orang yang dalam perjalanan atau juga terutama tenda yang dipergunakan oleh para tentara. Jadi itulah keterampilan yang dimiliki oleh Saulus yang belajar kepada Ravi Gamaliel. Dan pada saat Saulus mulai membunuhi orang-orang jalan Tuhan, tampaknya Saulus pun juga sudah menjadi seorang ravi. Maka keterampilan ini mutlak dibutuhkan. Ada referensinya enggak, Rama? Mana ayatnya? Sukanya nanya ayat loh. Ya, ada ayatnya, Kisah Rasul 18 ayat yang ketiga. Bunyinya demikian. Iya, maksudnya Paulus tinggal bersama-sama dengan mereka. Maksudnya pasangan suami istri yang bernama Aquila dan Priscilla. Jadi Paulus tinggal dengan pasutri Aquila dan Priscilla. Mereka bertiga maksudnya bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Tukang kemah maksudnya yang dimaksud adalah tukang membuat tenda-tenda. Dan tenda itu dari kulit dan waktu itu sangat dibutuhkan untuk orang-orang pada zaman. Jadi keterampilan itu membuat Saulus dapat mencari nafkah untuk penghidupannya sehari-hari yang diusahakannya sendiri. Maka saudara-saudari,
Karena Saulus bisa membuat tenda, punya keterampilan, bisa mencari nafkah, simpelnya bisa cari duit gitulah. Ia sering bicara mengenai bekerja dengan tangannya sendiri. Referensinya ada beberapa. Dalam surat pertama Korintus, kemudian dalam surat pertama Tesalonika dan kedua Tesalonika. Yuk kita lihat bagaimana Saulus berkali-kali menekankan bekerja dengan tangannya sendiri. Maksudnya menghidupi dengan penghasilan yang dia dapatkan sendiri. Pertama, 1 Korintus 4 ayat 12. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Belum terlalu jelas, tapi sebenarnya sudah cukup jelas. Selanjutnya, 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-9. Sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Menjadi beban maksudnya supaya jangan orang harus membayari kehidupan Saulus sehari-hari. Untuk kehidupan makan, minum, dan sebagainya dicukupi dengan tangannya sendiri. Juga dalam 2 Tesalonika 3 ayat 7-8. Kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Ini sangat jelas ayat 8. Tidak makan roti orang dengan cuma-cuma. Tetapi kami berusaha dan berjeripaya siang malam. Perhatikan siang malam loh. Supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Supaya jangan orang lain harus menanggung kehidupan Saulus karena dia bisa membuat tenda dan memiliki hasil sendiri. Maka kita dapat menyimpulkan saudara-saudari, di tengah-tengah pewartaan Injil, di sela-sela waktu ketika dia harus mewartakan Injil, ternyata Saulus alias Paulus bekerja mencari nafkah juga, menghidupi dirinya untuk dapat hidup sehari-hari. Perhatikan bagaimana hebatnya Paulus ini. Saya pribadi sangat salut karena dia dapat menggabungkan dua bentuk kehidupan yang sekarang ada dalam gereja Katolik. Seorang pastor, imam, presbiter dalam gereja Katolik kan mewartakan Injil, mengajar umat. Tapi ia dibebaskan dari mencari nafkah. Sehingga nafkahnya dipenuhi oleh umat. Supaya dapat fokus memikirkan untuk pengajaran kepada umat. Demikian juga orang yang menjadi seorang laici, maka dia harus mencari nafkah. Itulah kenapa dalam pelayanan sangat boleh dimaklumi ketika ada kekurangan waktu dan lain sebagainya. Ada banyak keinginan untuk melayani, tapi ya pasti harus mencari nafkah. Nah, Paulus itu bisa mengerjakan dua-duanya dalam waktu yang bersamaan. Salut sekali. Saya sih salut sekali. Anda saya yakin sebagai orang yang menikah dan berkeluarga juga salut sekali. Harus mencari nafkah, tapi kemudian sangat getol mewartakan Injil. Boleh dikatakan, ini kalau zaman sekarang itu gabungan antara bapak keluarga dan juga seorang imam, seorang presbiter luar biasa. Ya memang meskipun pada waktu itu sampai akhir hidupnya memang Ravi Saul ini tidak menikah, tetapi tentu saja tetap untuk menghidupi dirinya sendiri luar biasa. Saya sih salut sekali. Selanjutnya yuk kita bahas seperti apa kewarganegaraan Saulus. Dia warga negara apa ya? Tadi kan sudah dikatakan orang Ibrani atau orang Israel, orang Yahudi. Tapi apa kewarganegaraannya? Acuannya ada di Kisah Rasul 22 ayat 25-28. Yuk kita lihat. Ketika Paulus ditelentangkan untuk dicambuk, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas. Ini Paulus bilang, sudah mau dicambuk ceritanya. Bolehkah kamu mencambuk seorang warga negara Roma, apalagi tanpa diadili? Jadi sudah siap-siap, si perwira kemudian Paulus bilang, hati-hati loh, nggak boleh loh cambuk saya. Nah selanjutnya kita lihat. Perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan. Katanya orang itu warga negara Roma. Nah ternyata dari perkataan ayat-ayat ini kita lihat Paulus alias Saulus warga negara Roma. Kalimat lanjutannya ayat 27. Lalu datanglah kepala pasukan. Sekarang kepalanya, komandannya yang datang. Tadi kan anak buahnya. Kemudian komandannya itu bertanya, katakanlah, benarkah engkau warga negara Roma? Jawab Paulus, benar. Maka dari ayat 27 pada Kisah Rasul 22 ini jelas sekali bahwa Rasul Paulus adalah warga negara Kekaisaran Romawi. Tapi kemudian ada yang bagus sekali ayat 28. Komandan tadi bilang, kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal. Jadi ternyata komandan tadi harus membeli kewarganegaraan.
Tapi Paulus tanda petik boleh bangga, dia katakan, aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Apa maksudnya perkataan ini? Maksudnya berarti ayahnya juga memiliki kewarganegaraan Romawi. Karena kalau ayahnya warga negara Roma, anaknya pasti warga negara Roma. Berarti keluarga Paulus adalah keluarga yang asli Ibrani, asli Yahudi, asli Israel, tetapi menjadi warga negara Romawi. Pada saat itu, menjadi warga negara Romawi punya hak-hak istimewa. Contoh, tidak dapat dihukum sewenang-wenang, harus diajukan ke pengadilan kalau didakwa dengan dakwaan tertentu, tidak bisa dicambuk kalau belum terbukti bersalah, dan terutama tidak dapat disalibkan karena salib hanya hukuman untuk non-warga negara Roma. Orang-orang yang tinggal di wilayah Israel Palestina pada waktu itu, contohnya para rasul, bahkan baginda Yesus sendiri sebagai manusia bukan warga negara Roma. Mereka orang-orang Yahudi, berarti warga jajahan, orang yang dijajah. Itulah kenapa Rasul Petrus bisa disalibkan karena bukan warga negara Roma. Baginda Yesus sebagai manusia bisa disalibkan karena apa? Bukan warga negara Roma. Tetapi nanti pada akhir kisah, Rasul Paulus tidak dapat disalibkan karena bukan warga negara Roma. Itulah yang melatar belakangi juga bagaimana Rasul Paulus bisa sampai ke Roma untuk naik banding kepada kaisar. Sistem pada waktu itu pengadilannya sudah seperti sistem sekarang kita di Indonesia, kurang lebihnya begitu. Dari paling bawah kalau ada keputusan kita bisa naik banding ke atasnya, naik banding sampai Mahkamah Agung. Nah, banding yang tertinggi bagi orang Romawi adalah banding kepada kaisar. Itulah yang dilakukan oleh Saulus ketika dia diadili, tidak puas dengan pengadilan di bawah, kemudian naik banding kepada kaisar sehingga dia bisa sampai ke kota Roma. Itu latar belakangnya. Semoga dapat menjadi wawasan bagi kita lebih tahu lagi seperti apa Paulus itu. Dan hebatnya memang sebagai warga negara Roma dia juga punya nama Romawi kan, Pavlos atau Paulus tadi. Nah, Saulus itu warga negara Romawi. Itu menjelaskan kenapa ia punya dua nama. Nah, itu dia. Maka kita kembali ke bagian depan. Itulah kenapa tidak ada perubahan. Saulus berubah, tidak berubah. Dari sejak dia lahir, katakanlah begitu, dari awal mula, namanya memang dua. Karena satu nama sebagai orang Yahudi, satu sebagai orang Romawi, dalam hal ini Greko-Roman atau Yunani Romawi. Jadi memiliki dua nama itu wajar pada zaman itu. Kalau kita mau bandingkan zaman sekarang di Indonesia, itu mirip-mirip orang-orang Tionghoa pada zaman Orde Baru itu loh. Dulu kan punya nama dengan 3 kata itu ya. Tapi kemudian kan harus diwajibkan berganti. Meskipun konteksnya berbeda, tapi saya membandingkan kira-kira seperti itu kasusnya kenapa memiliki dua nama. Satu nama sebagai orang Israel, satu nama sebagai orang Greko-Roman. Contohnya dua nama kalau di Indonesia begini. Nama nasionalnya Ventus Narendra dipanggil kok Ventus gitu. Kalau di umum namanya Ventus agak keren. Nama aslinya Wang Xiongfeng dipanggil Afeng kalau di rumah. Jadi gitu. Kira-kira mirip seperti itu ya. Saulus, Paulus itu seperti kok Ventus dengan kok Afeng itu orang yang sama. Bukan karena kemudian berubah dari Ventus menjadi Afeng atau Afeng menjadi Ventus. Enggak. Itu alias saja. Kalau kita mencermati nanti namanya Saulus pun juga demikian. Ketika awal-awal beredar di antara orang-orang Ibrani atau orang-orang Israel, kitab Kisah Para Rasul banyak menyebut namanya sebagai Saulus. Tetapi nanti setelah bab 13, itu banyak ketemunya dengan orang-orang di luar Yerusalem, itu kebanyakan disebut dengan nama Pavlos atau Paulus tadi itu. Jadi supaya Anda lebih jelas lagi kenapa ada dua nama. Nah, saudara-saudari, orang dengan dua nama itulah, yaitu Saulus alias Paulus, yang akhirnya ditangkap dalam tanda petik oleh baginda Yesus junjungan kita. Dia mau menangkap murid-murid Tuhan, tapi dia akhirnya ditangkap. Jangan pakai kata ditangkap ini secara harafiah ya. Ditangkap oleh Tuhan Yesus secara kiasan.
Karena kemudian kita lihat bagaimana pertobatannya karena telah ditangkap oleh Sang Kristus. Kisah Rasul 22 ayat 5-8. Aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan. Ke sana maksudnya Damaskus atau Damsyik. Ayat 6. Ketika aku sudah mendekati Damaskus, kira-kira tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Lalu rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Maka karena telah ditangkap oleh Sang Kristus, perjalanan Saulus ke Damsyik telah berubah menjadi perjalanannya dari Damsyik. Perhatikan, ini permainan kata yang saya buat bagus sekali. Berjalan ke Damsyik, sekarang berubah berjalan dari Damsyik. Dia ke Damsyik karena membenci Kristus, membenci para pengikut Kristus, mau membunuh, mau menghancurkan. Dia dari Damsyik mewartakan Kristus Tuhan. Karena di Damsyik itulah dia kemudian bertobat, dibaptis, dan menjadi pengikut ajaran jalan Tuhan alias Kristianos, dan akhirnya nanti menjadi rasul para bangsa sampai ke tempat-tempat yang jauh. Itulah luar biasanya saudara-saudari. Dan mengenai masa pertobatan Saulus pada masa-masa awal, mulai dari Damsyik, kemudian ke Yerusalem, nanti ke Caesarea, kemudian sampai ke Antioquia dan Tarsus, jadi ada beberapa kota yang dilewati pada bagian-bagian awal pertobatan, sudah pernah dibahas. Nanti langsung Anda meluncur saja ke channel YouTube Katkit, tinggal klik dengan judul Paulus Rasul Palsu menjawab tuduhan Asbun. Anda bisa klik di sana, ada 5 kota penting pada masa awal Saulus bertobat. Dan akhirnya nantinya kelak menjadi rasul. Atau juga ada versi ringkasnya berjudul Paulus bukan rasul palsu menjawab tuduhan ngawur. Ini adalah video yang sama, hanya satu versi panjang kira-kira kayaknya 40-an menit, satu versi pendek kira-kira 10 menit. Bagi Anda yang ingin lebih detail, versi panjang selalu berguna, tapi Anda yang tidak terlalu punya waktu, versi singkat akan berguna bagi Anda untuk tahu inti-intinya. Demikian paparan saya mengenai investigasi siapa orang ini, yaitu Saulus alias Paulus, dan bagaimana latar belakangnya. Shalom Alaikum.